Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Laili Lutfiati Juli, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan koneksi antar materi di modul 1.4 mengenai budaya disiplin, yang mana memiliki keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, serta visi guru penggerak. Koneksi antar materi, budaya positif. Budaya positif meliputi disiplin positif, teori motivasi, teori kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Murid dalam melakukan disiplin positif, mereka dilandasi dengan dua motivasi. Motivasi yang pertama adalah motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang bersumber dari dirinya sendiri. Sedangkan motivasi yang kedua adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang bersumber dari luar dirinya seperti hukuman dan penghargaan. Guru berperan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai universal agar murid dapat disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dengan motivasi internal, bukan karena penghargaan, hukuman, ataupun paksaan, sehingga murid dapat belajar secara merdeka. Dalam menerapkan disiplin positif, guru dapat berada di dalam posisi kontrol. Adapun posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh guru yaitu yang pertama, posisi penghukum, yang kedua, pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, yang paling disarankan adalah guru dapat menempatkan sebagai posisi manajer. Karena dalam posisi manajer ini, guru dan murid duduk bersama untuk mencari solusi bersama dalam rangka mengantarkan anak untuk mandiri dan bertanggung jawab. Posisi manajer di sini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Posisi manajer pada restitusi dapat membimbing murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Setelah guru mengetahui posisi kontrol yang hendaknya dipilih, guru juga dapat menerapkan keyakinan kelas untuk mewujudkan disiplin positif pada sekolah atau dengan murid-murid. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan bersama. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan urun rembuk dari semua anggota kelas, sehingga ketika murid hendak melakukan kesalahan, maka murid akan sadar bahwa ia memiliki keyakinan kelas yang mana ia sendiri yang menawarkan kepada kelas untuk dilaksanakan, sehingga ia akan bertanggung jawab dengan pendapatnya tersebut.
Selanjutnya, segitiga restitusi. Ketika guru berada pada posisi manajer, maka guru dapat menerapkan segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Ketiga sisi segitiga restitusi antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi ini, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, koneksi antar materi. Budaya positif yang telah tercipta di sekolah ini akan mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga sekolah dapat menerapkan pendidikan sesuai dengan filosofi pendidikan, yaitu dengan menuntun murid sesuai kodratnya untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan peran dan nilai guru penggerak yang selalu ditegakkan atau selalu konsisten dilakukan, sehingga apa, visi guru penggerak akan terwujud. Untuk refleksi di sini terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan juga kebutuhan murid. Nah, dalam menemukan solusi masalahnya. Seluruh konsep tersebut saya mencoba untuk menjadikan pedoman dan melaksanakan sebagai guru penggerak, sehingga nanti akan saya terapkan dalam pembelajaran dan akan saya bagikan kepada komunitas praktisi agar dapat berkolaborasi, berbagai peran dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah pada motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan. Saya berpikir bahwa dari penghargaan murid akan lebih termotivasi. Namun ternyata melalui penghargaan ada dampak jangka panjang yang tidak baik untuk murid, sehingga dapat menurunkan kreativitas dan bersifat menghukum. Lalu yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas? Nah, perubahan yang terjadi dalam cara berpikir saya adalah posisi kontrol. Jadi biasanya saya sebagai pemantau dan penghukum, namun saya akan sebagai manajer yang menerapkan segitiga restitusi sehingga anak menjadi bertanggung jawab dan mandiri. Refleksi yang ketiga adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, pengalaman saya adalah sebagai guru BK ya. Saya sering menangani berbagai permasalahan murid. Dalam melakukan penanganan, saya menggunakan prinsip segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga permasalahan dapat diselesaikan tanpa ada yang merasa ditekan. Semua yang terkait bisa menyampaikan alasannya, sehingga semua merasa lega dan dapat kembali pada komunitasnya. Ketika ada masalah bertengkar dengan temannya, kita bisa mediasi ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam posisi manajer ini. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena saya bisa menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri dalam memilih solusi, dalam menemukan solusi.
Jadi mereka bisa kembali ke komunitasnya dalam perasaan yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, apa sajakah yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki? Untuk hal-hal yang sudah baik adalah saya memulai untuk menerapkan budaya disiplin berdasarkan motivasi internal atau intrinsik dari murid itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini atau melalui keyakinan-keyakinan kelas. Sedangkan hal-hal yang harus saya perbaiki adalah menempatkan posisi kontrol ke posisi manajer. Terus pemberian penghargaan yang sebelumnya diyakini dapat meningkatkan motivasi belajar murid ternyata menimbulkan dampak negatif sehingga perlu saya minimalkan. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Nah, ini sebelum saya mempelajari modul ini, posisi yang saya sering pakai adalah posisi pemantau, bahkan penghukum. Perasaan yang muncul selalu merasa tidak nyaman karena selalu memberi hukuman. Melihat anak-anak sedih dan terpaksa menjalankan hukuman, rasanya tidak tentram dan saya merasa bersalah sendiri. Seperti itu. Masa sekolah dari rumah sudah niat sekolah sampai sini disuruh bersih-bersih atau disuruh lari. Nah, itu sebenarnya juga kontra ya dengan hati saya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid? Nah, sebelumnya saya juga sudah pernah menerapkan segitiga restitusi, yaitu pada menstabilkan identitas. Nah, di sini adalah pertanyaan yang saya gunakan di antaranya setiap orang itu tempat salah dan dosa atau tidak ada manusia yang sempurna karena yang sempurna hanya Tuhan yang Maha Esa. Pada posisi itu biasanya saya gunakan, namun belum sampai pada menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Nah, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana menciptakan budaya positif di rumah dengan berkolaborasi dengan komunitas praktisi dan juga orang tua ini ya, sehingga akan mendukung penerapan budaya positif di sekolah. Ya, untuk yang terakhir adalah rancangan aksi nyata. Ini adalah rancangan aksi nyata saya di mana saya akan menerapkan sekolah bebas perundungan. Dengan perencanaan ini harapan saya bisa terlaksana dengan maksimal. Karena sebelumnya saya baru melaksanakan di 7 kelas dan masih ada 20 kelas yang belum terlaksana. Akan tetapi pada kegiatan ini di MPLS ini sekolahan saya sudah menerapkan kembali di semua kelas 7. Jadi sudah dilaksanakan di 9 kelas. Berarti tambahan 7 kelas saya dan 9 kelas di MPLS ini. Harapannya nanti bisa ke seluruh kelas dengan program saya. Ya, baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.